Ikatan kovalen berbeda dengan ikatan ionik. Pada ikatan kovalen tadi sama-sama menggunakan prinsip dari penyusunan elektron. Jadi ingat di slide sebelumnya bahwa Kossel dan Lewis ini menyimpulkan bahwa konfigurasi elektron akan stabil apabila valensinya adalah duplet dan oktet. Duplet adalah 2 elektron dan oktet adalah 8 elektron. Duplet ini dimiliki oleh helium dan oktet hampir semuanya dimiliki oleh gas mulia. Apa sih itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen ini adalah terjadi karena penggunaan bersama sebuah pasangan elektron. Umumnya pada ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Valensinya dari unsur non-logam ini adalah dari 4 sampai 8. Unsur dengan valensi 8 ini adalah unsur gas mulia yang merupakan bukan logam atau non-logam. Untuk menggambarkan ikatan kovalen ini digunakan rumus titik elektron atau kita akan nanti disebut dengan struktur Lewis. Oke, struktur Lewis ini adalah seperti ini penulisannya. Contohnya di sini, golongan 1 Li di mana dia konfigurasi elektronnya ada 7 namun valensinya adalah 1. Na juga 1. Konfigurasi ataupun penulisan struktur Lewis ini berdasarkan konfigurasi elektronnya ataupun elektron valensinya. Jadi setiap titik ini mewakili satu buah elektron valensi. Di golongan 1 adalah 1, golongan 2 2, golongan 13 3, 14 4 dan seterusnya sampai golongan gas mulia. Jadi setiap titik itu mewakili satu buah elektron. Oke, dalam tabel periodik yang kita bahas kemarin bahwa dalam satu golongan dari kiri ke kanan jumlah elektronnya akan semakin meningkat. Namun dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin meningkat, namun dalam satu golongan akan sama. Yang berbeda hanyalah jumlah kulitnya saja. Li dan Na sama, yaitu dalam satu golongan sama-sama memiliki satu elektron valensi. Oke, seperti itu ya. Kemudian dalam pembentukan ikatan kovalen ini akan terjadi ikatan kovalen tunggal atau ikatan tunggal, kovalen rangkap 2 atau rangkap 2 dan kovalen rangkap 3. Jadi ikatan kovalen ini bukan hanya satu ikatan saja, tapi bisa membentuk ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Oke, yang pertama kita bahas adalah bagaimana pembentukan ikatan kovalen tunggal. Contohnya adalah pembentukan ikatan pada NH3. Kita harus urai dulu dari konfigurasi elektron yang dimiliki oleh N dan H. Di sini N elektron valensinya adalah 5 sehingga memerlukan 3 elektron lagi untuk membuatnya menjadi 8 sehingga mengikuti aturan oktet. Kemudian pada pada hidrogen elektron valensinya adalah 1 sehingga dia memerlukan 1 elektron lagi untuk menstabilkan pada kondisi duplet. Bagaimana caranya? Adalah dengan melakukan ikatan dengan antara keduanya. Di sini terdapat 1 buah atom N dan terdapat 3 buah atom hidrogen. Oke. Terjadi serah terima elektron penggunaan bersama antara N dan H. Di sini
masing-masing digunakan antara H dan N. Di sini juga H dan di sini juga H dan N, sama di sini juga H dan N. Kemudian N dikelilingi oleh 8 buah elektron yang membuatnya menjadi berkonfigurasi oktet. Namun di sini perlu teman-teman ingat ada satu buah pasangan elektron tidak berikatan dari N. Ini memang tidak digunakan untuk berikatan, sehingga nanti bentuk dari NH3 adalah seperti ini. Di sini ada satu buah pasangan elektron bebas dengan mengikat 3 buah atom H. Bentuknya akan seperti ini, piramida. Jadi teman-teman nanti akan belajar mengenai bentuk dari sebuah unsur, bukan sebuah unsur, bentuk sebuah senyawa. Teman-teman juga harus perhatikan bagaimana konfigurasi keadaan elektron pada sebuah senyawa tersebut akan mempengaruhi bentuk dari sebuah senyawa. Oke, paham ya? Di N ada 8 dan H ada 2 buah, sehingga semuanya stabil membentuk ataupun mengikuti aturan oktet dan duplet. Contoh yang lain adalah pada pembentukan ikatan CO2. CO2 ini adalah ikatan rangkap 2. Konfigurasi elektron dari C adalah 2He, 2S2, 2P2 dengan elektron valensi adalah 4, sehingga perlu 4 elektron lagi untuk mengikuti aturan oktet. Dan oksigen 2He, 2S2, 2P4 elektron valensinya adalah 6, sehingga memerlukan 2 buah elektron lagi. Ikatan antara CO2, di sini C-nya 1, O-nya 2, terjadi sebagai berikut. Pada O, dia akan mengikat 2 buah elektron pada C, dan C juga mengikat masing-masing 2 buah kali 2 adalah 4. Dan O di sebelah kanan juga seperti yang O pada sebelah kiri. Ini teman-teman bisa lihat bahwa O memiliki elektron valensi sebanyak 8 buah, C juga 8 buah, dan O juga 8 buah. Namun ingat, di sini terdapat 2 pasang elektron. Pasang di sini dan pasang di sini. Di sebelah kanan juga 2 pasang. Setiap satu pasang elektron ini adalah merupakan satu buah ikatan. Kalau kita punya 2 pasang berarti 2 buah ikatan. Seperti ini. Masing-masing CO ini terdapat 2 buah ikatan rangkap, sehingga pada CO2 ini terdapat 2 ikatan rangkap yang merupakan ikatan antara C dan O. Jadi contoh dari ikatan rangkap 2 ini adalah CO2. Kemudian contoh pada ikatan rangkap 3 adalah NH2. Teman-teman tahu bahwa N ini elektron valensinya adalah 5, sehingga perlukan 3 buah elektron. Kita dapat menemukan N2 ini di kehidupan sehari-hari di alam. Karena N2 ini elektron valensinya adalah 5 dan diperlukan 3, keduanya itu bisa melakukan ikatan. Di sini N-nya valensinya menjadi elektron valensinya menjadi 8, dan di sini juga menjadi 8 masing-masing N ini. Hingga ikatannya menjadi rangkap 3. Dan terdapat 2 sepasang elektron tidak berikatan pada setiap sisi N-nya ini. Hingga penulisannya adalah N2. Oke. Kemudian ada pula yang dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi.
ikatan kovalen koordinasi ini adalah pasangan elektron yang hanya berasal dari satu atom ikatan yang berikatan. Contohnya di sini adalah SO3. Konfigurasi elektron dari O adalah 10Ne, 3S2, 3P4 yang dimana elektron valensinya adalah 6. Sedangkan ini harusnya yang 16 adalah OS dan di sini adalah S dan di sini adalah O. Valensinya adalah 6. Nanti tolong dikoreksi ya. Ini yang benar seperti apa dari SO3 ini. Di sini O elektron valensinya adalah 6 dan S adalah juga 6. S dan O melakukan ikatan di sini. S dan O melakukan ikatan sehingga elektron valensi dari S adalah 8 dan O adalah 8. Namun si S ini masih menerima ikatan karena di sini masih tersisa 4 buah elektron yang dapat digunakan untuk berikatan. Dia akan mengikat 2 buah O yang lain. Di sini dia akan memberikan elektronnya ke O yang sini dan di sini akan memberikan elektron ke O yang ada di sini. Sehingga ikatannya menjadi seperti ini. Di sini ikatan rangkap 2 dan di sini ikatan tunggal. Oke, ikatan rangkap yang dapat berpindah-pindah ini disebut dengan resonansi. Kita akan belajar mengenai resonansi lebih lanjut di kimia organik di semester selanjutnya. Jadi ini adalah ikatan kovalen koordinasi, yaitu pasangan elektronnya hanya berasal dari satu buah unsur saja, bukan penggunaan bersama, tapi diberikan semuanya dan digunakan secara bersama-sama. Sedangkan O di sini dia tidak memberikan ke S, dia hanya menerima saja dari O. Itulah yang dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian kita akan belajar